Teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai tahapan kedua apabila kita pengen memulai bisnis dengan metode berjualan online. Jadi di tahapan yang pertama, kita sudah sama-sama pahami yang paling penting adalah merubah mindset. Harus siap dengan mindset berbisnis dan mempunyai pola pikir yang positif. Apa saja yang terpenting dalam tahapan kedua ini, ikutin terus videonya dan dapatkan manfaatnya. Halo teman-teman pengusaha, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Iwan Hartawan. Teman-teman, sebelum kita benar-benar menjalani satu siklus bisnis, kita harus berlatih untuk menjual sesuatu produk lewat internet lebih dulu. Jadi langkah kedua ini adalah putuskan apa yang kira-kira teman-teman mau jual. Pikirkan kira-kira produk apa yang Anda mau tawarkan ke orang lain lewat media online. Resepnya ya, kalau kita pengen memulai bisnis di tahapan kedua ini, pertama adalah carilah produk yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Cari produk yang dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar Anda. Yang kedua, jadikan Anda itu adalah problem solver. Artinya, Anda ini pemberi solusi untuk permasalahan orang-orang di sekitar Anda. Tukar manfaat yang bisa Anda berikan menjadi sebuah bentuk transaksi yang saling menguntungkan. Teman-teman, kebanyakan seorang pemula bisnis salah langkah pada tahapan ini. Mereka terlalu fokus pada produknya dulu, bukan kepada kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar. Sehingga banyak sekali yang tumbang bahkan sebelum mencapai penjualan di tahapan yang pertama. Saran saya, pertama adalah lakukan riset kecil-kecilan. Cari sebisa mungkin produk-produk yang cepat laku dan perputarannya cepat. Artinya produknya banyak yang membutuhkan atau ada pasarnya. Bukan apa-apa sih, bisa dibayangkan ya, kalau kita punya satu produk terus kemudian yang membutuhkan terlalu sedikit atau pasarnya sempit, biasanya kita akan putus asa atau mudah menyerah karena merasa bahwa produknya kok nggak laku gitu ya. Mengenai jenis produknya bisa macam-macam ya. Bisa produk fisik, produk jasa, ataupun digital. Nah, kalau contohnya produk fisik ya kita jual beli kue, kemudian jual beli sepeda motor, onderdil, pernak-pernik aksesoris, dan apa saja yang sifatnya fisik atau bisa dipegang gitu ya. Kemudian yang produk digital, bisa pulsa, bisa software, bisa saja teman-teman membuka kursus online, macam-macam, tergantung nanti kebutuhan masyarakat seperti apa dan keterampilan teman-teman untuk memberikan layanan tadi seperti apa. Dan yang ketiga adalah, contohnya adalah produk jasa. Produk jasa itu apa? Macam-macam, mulai rental mobil, agen umroh, terus kemudian jasa pembayaran telepon, terus kemudian jasa pembayaran tiket pesawat, atau yang lainnya. Yang penting, tidak usah terlalu detail ya, karena ini masih tahap awal. Teman-teman cukup mempunyai gambaran besarnya saja mengenai rencana bisnisnya dan mencoba memahami bagaimana pola pemasaran online-nya. Berdasarkan pengalaman saya, tahapan kedua inilah yang sebenarnya tahapan terberat. Kenapa? Karena kita harus menyusun konsep usaha, kemudian mencari ide bisnisnya, mencari supplier, bahkan mau tidak mau kita harus belajar ilmu bisnis. Biasanya hambatannya adalah pada tahapan ini kita menginginkan semuanya sempurna dan bisa ditebak. Malah tidak jalan-jalan kalau semuanya pengen sempurna. Yang penting apa? Sudah ada bisnisnya, ada programnya, jalan dulu aja lah. Kalau saya boleh memberikan masukan, di tahap yang kedua ini tidak usah detail banget, tidak. Pokoknya yang penting bisa jalan dulu. Kadang-kadang kita harus mau menginvestasikan waktu, menginvestasikan uang, kemudian menginvestasikan tenaga untuk belajar. Bisa saja
teman-teman memulai dari produknya orang lain dulu dengan konsep dropshipper, reseller, kemitraan dengan produsen, atau afiliasi dengan satu produk atau satu vendor tertentu. Sehingga di tahap awal ini teman-teman tidak dibebani oleh biaya produksi yang besar dan kemungkinan untuk kerugian pun bisa lebih minimal. Teman-teman, demikianlah tahapan kedua cara memulai bisnis online. Putuskan apa yang mau Anda jual dan yang penting harus berani latihan jualan. Berikutnya nanti akan ada video ketiga mengenai langkah ketiga yang harus dilakukan apa saja. Tunggu video ketiga. Sukses untuk Anda, tetap semangat, salam sehat, terima kasih.